Haleluya, shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara alami, pastikan bahwa saudara menyadari Allah masih menyertai saudara, sehingga tidak ada alasan untuk kita meninggalkan Dia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mau mendengar firman-Mu, Engkau urapi kami, Engkau berikan kami pengertian untuk kami mengasihi Tuhan, untuk kami terus-menerus melakukan yang terbaik. Bicara kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin berikan suatu tema, Allah terkekeh-kekeh. Allah bisa tertawa, bahkan tertawanya terbahak-bahak atau terkekeh-kekeh. Mazmur 2 ayat 4 mencatat, Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Kata terkekeh-kekeh itu dalam kamus bahasa Indonesia itu tertawa keras, tergelak-gelak, terbahak-bahak. Itu baru yang namanya tertawa. Tentu ada dua motivasi yang tertawa terbahak-bahak itu. Yang pertama, tentu karena memang dia senang sekali, atau dia tendensinya mengolok-olok atau menghina. Tertawa yang benar-benar underestimate terhadap musuhnya. Dan tendensi ini ada di dalam diri Allah yang diungkap Mazmur 2 ayat 4, bagaimana bangsa-bangsa membuat konspirasi melawan Tuhan. Bangsa-bangsa sedang bermufakat melawan Tuhan dan orang yang diurapi. Tentu arahnya kepada pribadi Yesus Kristus yang hadir. Dunia akan melawan Yesus yang hadir karena dunia disponsori oleh antikris atau dajjal atau setan. Tetapi manusia tidak menyadari kekuatannya tidak seberapa. Tuhan itu sang pencipta langit dan bumi. Dia menggerakkan kelingking semua langit dan bumi lenyap. Manusia nggak ada artinya, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kita harus menyadari dulu bahwa tema kita hari ini tidak untuk mendegradasi kekudusan Tuhan atau mendistorsi nama Tuhan dalam bahasa sehari-hari, menistakan Tuhan atau melecehkan Tuhan. Renungan hari ini mengingatkan kita betapa Allah itu memiliki perasaan dan hati seperti kita. Supaya kita bisa memahami perasaan dan hatinya. Bagaimana dia bisa sedih, berduka. Jangan membuat dia bersedih, jangan membuat dia berduka. Dia juga bisa marah, murka. Jangan menjadikan dia menjadi marah dan murka sedemikian rupa. Oleh sebab itu, saudara, dalam Alkitab itu ada bahasa yang namanya antropomorfisme. Antropomorfisme ini adalah atribut karakteristik manusia yang disematkan di makhluk yang lain. Dalam konteks pembicaraan kita hari ini, bahwa karakteristik manusia disematkan di dalam diri Allah. Sehingga Allah dan kehendaknya bisa dipahami oleh manusia. Allah itu benar-benar membumi. Allah ingin menyatu dengan kita, sekalipun dia supranatural, kita natural. Karena kita ini ciptaannya Allah, maka yang supranatural itu ingin menyatu dengan natural dan menyelesaikan masalahnya, supaya orang tahu bahwa dia yang supranatural itu yang kuat, yang sanggup. Penyatuan inilah yang orang sebut coincidentia oppositorum, yakni penyatuan antara yang supranatural dan natural, dan menyelesaikan segala sesuatu yang tidak beres, untuk menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang sangat berkuasa. Sejak awal penciptaan, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah berbincang-bincang layaknya manusia dengan sahabatnya. Tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Harus dipahami bahwa Allah itu, Allah yang supra itu, menyatu dengan manusia ciptaan yang segambar dan serupa. Bagaikan seorang bapak berjalan sama anaknya, bagaikan seorang mempelai berjalan sama kekasihnya. Hubungan mereka sangat mesra dan sangat indah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi skandal Taman Eden, Kejadian pasal 3. Manusia ketakutan, manusia lari dari hadapan Tuhan, mereka tersembunyi. Mereka berusaha menyembunyikan dirinya, dan mereka begitu takut dan khawatir, ada rasa malu sedemikian rupa bahwa dia telanjang. Allah berjalan-jalan di hari sejuk. Dan dia memanggil manusia dengan perkataan yang sangat lembut, dengan manis. Adam, Adam, di mana engkau? Seolah-olah kayaknya Allah nggak ngerti, padahal Allah tahu. Coba kalau kita jadi Allah. Oh, Adam cilupa, lo ngapain lo di situ? Saudaraku, Allah tidak demikian. Allah ingin manusia memberikan respon
terhadap suaranya. Allah sangat membumikan. Sekalipun saudara berdosa, sekalipun saudara melawan dia hari demi hari, dia kan tetap setia. Adam, Adam, di mana engkau? Kalau Adam itu diganti nama saudara Anton, 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 di mana engkau? Nama saudara Sharon, 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 di mana engkau? Berikan respon. Allah ingin membumi. Beberapa ayat kemudian, Alkitab mencatat Allah menyesal telah menciptakan manusia. Kejadian 6 mencatat kebenaran kepada kita. Ayat 4-5 mengatakan kebenaran kepada kita. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Benar-benar pilu hatinya. Yang menyatakan penyesalan yang sedemikian rupa. Penyesalan itu disebabkan oleh kawin campur antara anak dewa, Son of God, dengan anak manusia. Dewa ini raksasa-raksasa, dalam bahasa Ibraninya Nephilim. Nephilim ini manusia raksasa begitu besar-besar, sementara manusia normal tingginya paling tidak cuma 1-2 meter. Ya 2,5 udah ketinggian kali saudara ya. 3 meter ketinggian. 1,8. Itu udah tinggi sekali. 1,85 tinggi sekali. 1,85 itu. Saudara bayangkan Nephilim itu ada yang tingginya 10 meter. Kakinya saja 3 meter. Dan itu buas. Manusia dinikahi, kalau tidak nikahi dibunuh, dimakan mentah-mentah. Hati Tuhan begitu pilu. Allah menyesal. Allah sedih. Kesedihan itu berangkat dari perkawinan yang lucu, yang tidak pas. Orang raksasa 10 meter bisa menikah dengan manusia yang cuma 1,5 meter. Itu jadinya kayak apa saudara? Lucu. Orang bisa tertawa itu. Kalau manusia sekarang menikah sama anjing, menikah sama monyet, dan dipestain lagi. Ketika diwawancari wanitanya, mengapa engkau menikah sama anjing? Kenapa tidak menikah sama manusia? Laki-laki tidak ada yang setia, seperti anjing saya. Allah menyesal. Oleh sebab itu jangan membuat Allah menyesal menciptakan saudara. Menjadikan saudara hadir di bumi, membuat Tuhan pilu. Membuat Tuhan sedih oleh karena kelakuan, tingkah laku kita. Untuk itu saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran penting untuk kita renungkan hari ini. Ketika Allah sedih, ketika Allah susah hati karena ketidakpercayaan, karena kurang iman, Yesus menghadiri Maria dan Marta yang sedang kehilangan Lazarus. Sudah diberitahu bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Sudah diberitahu bahwa aku adalah Tuhan yang bisa membangkitkan. Mereka juga tidak percaya, maka menangislah Yesus. Itu Yohanes 11 ayat 35. Ayat yang paling pendek. Yesus menangis. Menunjukkan pribadi Allah yang berduka ketika seseorang tidak mempercayai dia. Ketika manusia tidak lagi menaruh harapnya sama Tuhan. Ketika manusia melawan Tuhan. Dan orang-orang yang diurapi. Ada kesedihan luar biasa. Kadang-kala Allah murka, Allah marah sedemikian rupa. 2 Samuel 6 ayat yang ke-7 mencatat kebenaran kepada kita. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan bisa marah. Sudah dibilang tabut itu tidak boleh disentuh. Tabut itu tidak boleh dijamah. Rasanya kepengen membantu. Kayaknya tabut itu mau tergelincir ditolong. Allah tidak butuh pertolongan. Siapa kita? Kita manusia yang tidak punya daya. Allah yang penuh kuasa itu sanggup melakukan banyak perkara, tidak butuh pertolongan kita. Saudara, kemampuan Allah itu dahsyat dan tidak butuh bantuan kita. Maka marah Tuhan. Yesus juga pernah marah. Marahnya hampir tidak terkendali. Orang-orang tidak bisa menahannya. Karena Yesus sedang menjungkir balikan. Yesus melihat hal-hal yang kotor, hal yang najis, hal yang kejam. Bait Allah sudah menjadi tempat di mana orang-orang berjualan, mengeruk keuntungan. Yohanes pasal 2 ayat 13-25 mencatat cerita itu. Fungsi dari bait Allah tidak digunakan pada tempatnya. Digunakan untuk diri sendiri. Untuk kepopuleran diri sendiri. Untuk memviralkan diri. Sudah menyalahi aturan, maka Tuhan marah. Sama kita juga bisa marah kan. Tapi kemarahan kita berbeda. Kemarahan Yesus kudus. Kemarahan yang tidak mendatangkan dosa. Sementara kemarahan kita kemarahan yang menurut ego kita. Kemarahan yang mau tidak mau kita sendiri yang supaya kemauan kita terlaksana, kita begitu marah. Bahkan dikit-dikit orang banyak marah. Ingat, marah itu gila sesaat.
Ketika seorang marah tiap hari, dia bukan gila sesaat, dia gila beneran. Untuk itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, antropomorfisme ini adalah atribut manusia yang dipakai oleh Allah. Allah bertepuk tangan. Allah bertepuk tangan. Yeskiel pasal 22 ayat 13 mencatat, sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengah. Allah bertepuk tangan melihat kejatuhan orang-orang yang melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal orang yang suka menumpahkan darah. Dia akan sangat bertepuk tangan dan bersuka cita ketika melihat orang-orang itu jatuh dalam penghukuman yang besar. Dia tepuk tangan sambil tertawa merendahkan, ini orang-orang ini nggak ngerti nih. Tepuk tangan ini berbeda dengan tepuk tangan kemenangan dan sukacita. Tepuk tangan di mana sebuah kebahagiaan orang-orang yang dulunya tidak sadar melakukan hal-hal yang najis, kotor, haram, unclean, mereka akan jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kematian yang mengerikan. Dan Allah tertawa itu, merendahkan orang-orang yang sedang bermufakat melawan dirinya. Dunia ini sedang diskenario untuk menjadi satu pemerintahan, satu penguasa yang nanti ujung-ujungnya antikris yang berkuasa dunia ini. Karena setan Lucifer itu, dia iri dengan Yesus. Yesus kok pernah 3,5 tahun bekerja di dunia ini, melayani itu. Kasih aku kesempatan 3,5 tahun. Fair dong. You hadir di bumi 3,5 tahun, aku juga harus hadir di bumi 3,5 tahun. Maka terjadilah penganiayaan yang hebat bagi orang-orang percaya. Karena penguasanya antikris. Saya tidak akan berbicara itu lebih banyak lagi, saudara. Tetapi Allah akan tetap mentertawakan mereka. Orang-orang yang berusaha melawan dia. 1 Raja-Raja 18 ayat 27 mencatat kebenaran kepada kita. Ketika terjadi konfrontasi hebat antara nabi-nabi Baal dengan Elia, nabi-nabi Baal itu terus memanggil-manggil Allahnya supaya Allahnya intervensi dan ikut menunjukkan jati dirinya kepada semua manusia, semua umat waktu itu. Tapi tidak kunjung datang. Elia mengatakan dalam 1 Raja 18 ayat 27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka sambil tetap katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Panggil dia lebih keras. Mungkin dia lagi merenung. Mungkin ada urusannya kali ya. Mungkin ia lagi bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Sebuah penghinaan. Allahmu itu model kayak apa sih? Allah yang kamu sembah itu model apa? Allah yang hanya ongkang-ongkang kaki di surga. Allah yang hanya mentakdirkan saja. Allah sebagai objek penyembahan. Dan dia manggut-manggut ketika kita menyembah. Dan matanya begitu merah ketika kita berdosa. Ketika kita baik, matanya hijau. Kalau dia akan menghukum kita, matanya jadi kuning. Itu mah bukan Allah. Itu lampu merah, lampu lalu lintas. Seperti Elia ini. Mengejek. Dunia sudah berada dalam tatanan baru. Seluruh dunia sudah disebar virus sedemikian rupa. Bahkan ditakut-takuti. Nanti jadinya begini, nanti jadinya begitu. Dan sebenarnya Tuhan tertawa. Tuhan berkata kepada anak-anaknya, Allah mau tidak dapat menguasainya. Anak Tuhan itu Allah mau tidak dapat menguasai. Allah mau itu neraka loh. Kematian yang mengerikan tidak dapat menguasainya. Tapi dikirim pandemi. Orang mulai fobia. Orang traumatik, orang mulai ketakutan, orang tidak berani bertindak dan berbuat apapun karena ini virus membunuh. Saudaraku, Allah ingin punya cara untuk mengingatkan kita dengan virus ini. Allah punya cara untuk berbicara melalui pandemi ini. Karena saya yakin bahwa pandemi ini bukan daripada Tuhan. Allah kita bukan Allah yang memproduksi wabah. Allah kita bukan Allah yang memproduksi malapetaka. Dia bukan sumber penyakit. Kalau dia sumber penyakit, dia penyakitan. Produk ini tidak dibuat oleh Allah. Tapi produk ini dibuat oleh orang-orang yang diinspirasi oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan peradaban manusia. Allah hanya izinkan itu terjadi. Karena iblis juga kepingin eksis. Iblis kepingin melakukan banyak hal supaya manusia menjadi pengikutnya. Allah ingin menunjukkan ilmu pengetahuan tidak berdaya menghadapi virus ini akan hilang kalau di tempat yang bersih. Saudara tahu Italia? Italia itu negara Eropa yang bersih. Saya sudah menyaksikan betapa Italia punya peraturan kota yang begitu indah dan luar biasa. Kotanya bersih, tapi banyak orang terpapar juga. Orang bilang apa? Virus ini mati di tempat panas. Iran, berapa puluh ribu orang yang mati. Padahal berapa derajat, di sana bisa 48 derajat, 50 derajat. Virus ini merusak seluruh tatanan.
Paris yang mempesona orang, begitu didatengin banyak orang melalui virus, sepi. Tembok Cina yang gagah luar biasa, seolah-olah tidak berdaya. Maksudnya apa? Allah punya rencana bahwa Dia ingin tetap dipuji-puja dan diagungkan dalam segala keadaan, menyembah Allah tanpa alasan. Justru di pandemi ini banyak orang beralasan tidak datang di gereja, tidak mau mencari Tuhan. Ya memang harus diakui, kita harus mengikuti pemerintah. Pemerintah dalam segala peraturannya adalah Allah Tuhan. Ikuti, maka terjadilah ibadah online, ibadah dari rumah ke rumah. Tapi itu pun masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau beribadah. Terus enjoy, nikmat, tidak mencari Tuhan. COVID adalah alasan termudah untuk tidak mencari Tuhan. Karena kunjungan pendeta pun juga jarang ke rumah. Pandemi ini alasan untuk tidak mau berkorban lagi buat Tuhan, buat pekerjaannya. Walaupun saya harus menyadari juga bahwa banyak beberapa gereja terus tetap mengkhotbah, menabur. Tapi saya melihat betapa tidak tiganya jemaat yang ekonominya sudah mulai terpuruk. Tapi terpuruk pun juga bukan alasan untuk kita tidak menabur, saudaraku yang kasih Tuhan. Allah begitu tertawa melihat anak-anak Tuhan kok cemen banget ya. Allah mau tidak akan menguasai. Allah mau saja tidak dapat menguasai. Kita ketakutan. Bukan berarti kita harus ceroboh melawan protokol. Bukan. Tetapi kita jangan terlalu traumatik. Kita kemana-mana stres sendiri. Saudara, tidak perlu pandemi pun orang mati. Bahkan yang mati di luar pandemi itu jumlahnya berlipat kali ganda. COVID itu pun sebenarnya tidak membunuh, kecuali sudah terdapat penyakit-penyakit yang lain. Dan Yesus berkata, jangan khawatir, jangan takut. Untuk itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kali ini Allah ingin turun. Dia sudah tertawa terlalu geli melihat anak-anak Tuhan, terkekeh-kekeh melihat anak-anak Tuhan. Di manakah imanmu? Jika anak manusia itu datang, maka dia akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Saudara, apakah saudara berpikir COVID-19 ini terakhir? Oh enggak, masih ada yang sangat membahayakan lagi yang kita tidak tahu. Tetapi jangan sampai COVID ini membuat kita defisit spirit kita. Berkurang. Sampai dalam satu titik nol. Bahkan bottomless di bawah standar. Tetapi mari kita bangkit. Jangan biarkan dia berduka. Biarkan kita menciptakan dia tersenyum dalam segala keadaan. Kita tetap mencari wajahnya. Dalam segala keadaan kita tetap menikmati hadiratnya. Sehingga Tuhan memastikan dirinya. Mempersiapkan segala sesuatunya. Menjagai kita. Jehovah Jireh. Dan dapat dipastikan Allah sendiri yang merupakan sumber berkat akan memelihara kita. Kiranya Tuhan berkati, haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur. Jangan biarkan Engkau mentertawai anak-anakmu yang sedang kebingungan. Ketika Engkau sendiri menjamin hidup kami. Jangan Engkau biarkan Tuhan hidup kami semakin turun. Tapi biarkanlah kami semakin naik oleh segala kemuliaan dan agungan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku, terima kasih sudah dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya bersuka cita ketika saudara subscribe, like, komen, dan Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.